Selamat siang semua. Siang, selamat siang. Baik, saat ini kita akan memulaikan pembelajaran kita. Untuk itu kita akan buka dalam doa. Diminta kesediaan dari Cici untuk membuka dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami dalam keadaan sehat kuat. Kita semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sekarang kami mau belajar, biarlah Engkau menuntun supaya materi yang akan kami dengar dan Ibu Guru sampaikan bisa terlaksana dengan segala baik. Ini yang menjadi doa kami, haleluya, amin. Baik, kita akan memulaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan tema mengasihi sesama. Nah, dalam kitab Markus 12 ayat 31 mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, mengasihi sesama ini merupakan inti dari ajaran Yesus Kristus. Mengasihi sesama berarti kita memperlakukan orang lain dengan hormat, dengan kebaikan, dan tentunya dengan kasih. Sama seperti kita ingin diperlakukan. Nah, mengasihi ini mencakup kita mengasihi kepada semua orang tanpa kita membeda-bedakan latar belakang dari orang tersebut. Nah, ini ada contoh mengasihi sesama menurut teladan Yesus Kristus. Nah, Yesus menunjukkan kasih kepada sesama melalui berbagai tindakannya selama ia hidup di dunia, seperti menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar, dan mengampuni yang berdosa. Nah, contoh dari Yesus ini dapat kita jadikan sebagai teladan dalam kita mengasihi sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 mengatakan bahwa Aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Nah, di sini Yesus menekankan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Dengan kita mengasihi sesama kita, maka kita sudah disebut sebagai murid-murid Yesus. Nah, contoh mengasihi sesama dalam praktik sehari-hari. Siapa yang boleh kasih contoh mengasihi sesama dalam praktik sehari-hari itu seperti apa? Cici boleh kasih contoh mengasihi sesama dalam praktik sehari-hari. Saling mengasihi teman, membantu teman, membantu orang tua, saling mensupport teman. Nah, dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Nah, mengasihi sesama dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan nyata, seperti membantu mereka yang membutuhkan, memberikan dukungan moral, mengampuni kesalahan orang lain, dan membantu orang tanpa mengharapkan imbalan. Nah, mengasihi ini juga tidak hanya berlaku untuk orang yang mengasihi kita, namun kita juga harus mengasihi musuh kita. Nah, dalam Matius 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, di sini Yesus menekankan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita.
Ini menunjukkan bahwa kasih Kristus melampaui batasan manusiawi dan mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, dari materi yang telah disampaikan tadi, saya akan menguji apakah teman-teman sudah paham. Jadi, di sini ada pertanyaan, yaitu mengapa mengasihi sesama sangat penting dalam ajaran Kristus menurut Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Silakan yang bisa menjawab. Saya Bu, Silakan Cici. karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Untuk itu kita harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi agar supaya kita disebut anak-anak Tuhan. Nah, dalam mengasihi sesama menurut ajaran Kristus menurut dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ini mengatakan bahwa mengasihi sesama sangat penting karena dengan saling mengasihi semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Sekian materi untuk pembelajaran kita di saat ini. Kiranya materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat